salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing. Hai, kenalin, nama aku Zakira Karnisa Salsabila. Aku mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang yang namanya Pancasila. Majuan dikit dong. Oke, Pancasila seperti yang kita ketahui adalah dasar negara Indonesia. Kalau ditanya kenapa sih kita harus belajar Pancasila, kan kita udah gede, ya kan? Nah, jawabannya adalah karena Pancasila ini merupakan bentuk usaha sadar, terencana, dan terarah melalui pendidikan formal yang ditransformasi melalui nilai-nilai yang ada dalam Pancasila kepada para mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa ya teman-teman, semua orang, bukan hanya orang tua atau orang muda, tapi semuanya wajib dan harus belajar tentang Pancasila. Alasan Pancasila kenapa dipilih menjadi ideologi negara Indonesia adalah karena Pancasila mengandung 5 elemen dasar yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan dan menjalani kehidupan sejahtera bangsa Indonesia. Ada beberapa ideologi di dunia, yakni ada kapitalisme, liberalisme, komunisme, sosialisme, dan islamisme. Namun yang pernah eksis di negara Indonesia adalah sosialisme, komunisme, dan islamisme. Perjuangan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia ini semakin terasa berat ketika kita berada di zaman era milenial dan revolusi industri 4.0, di mana teknologi digunakan sebagai kebutuhan pokok para masyarakat. Nah, pada zaman ini masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi-informasi. Namun, diambil dari sisi positifnya, informasi yang dapat kita dapatkan ini bisa berguna untuk kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi di sekitar kita pada saat ini juga. Namun, kita juga harus selektif dalam memilih yang namanya informasi-informasi tersebut. Karena dengan salahnya kita bisa menjadikan kita mempercayai adanya hoax atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Karena jika kita salah memahami informasi tersebut, kita nantinya juga akan yang namanya mengalami perpecahan, bisa juga tindak asusila. Ini juga bisa saja sebagai ancaman ideologi Pancasila juga. Tantangan penerapan Pancasila ini juga dirasakan, bahkan sangat-sangat dirasakan oleh generasi dari era milenial, di mana dia lahir ketika dunia ini sangat berpusat pada yang namanya teknologi. Sedikit-sedikit gadget, sedikit-sedikit internet, ya kan? Nah, gimana caranya bersosialisasi, gimana caranya kita untuk bisa beradaptasi pada orang baru juga akan kurang karena kita terlalu sering fokus di HP, ya kan? Nah, tantangan lainnya juga ada ketika kita berada dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Misalkan di pembelajaran pendidikan Pancasila, ketika dosen menerangkan, rata-rata yang saya lihat para mahasiswa ini pada fokus ke HP-nya masing-masing. Jadi kayak menghiraukan dosennya menyampaikan materi. Gimana solusi agar mahasiswa ini lebih fokus di penyampaian dosen bisa digunakan dengan cara teacher oriented atau student oriented. Misalnya dengan presentasi. Jadi otomatis mahasiswa ini lebih paham duluan kan materi yang akan disampaikan. Jadi teman-teman juga bakalan dengerin apa sih yang temannya sampaikan, atau dengan cara dosen ini membuat yang namanya PPT, film animasi yang nantinya juga membuat semangat dan fokus para mahasiswa ini bertambah. Jadi lebih menaruh HP-nya dan lebih fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan dosennya itu tadi. Kak, tadi aksinya apa ya? Oh iya, belum ya teman-teman, sorry banget. Oke, jadi sebagai mahasiswa kita ini berperan aktif, berperan besar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Misalkan kita tidak boleh mendiskriminatif ras, agama, budaya, bentuk fisik. Bahkan kita tidak boleh membedakan yang namanya golongan senior dan golongan junior. Tidak hanya itu, kita juga harus pintar-pintar memilah dan memilih
teknologi. Kita nggak boleh terlena sama yang namanya teknologi. Pintar-pintar bersosialisasi, banyak-banyak teman, banyak-banyak wawasan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Bye bye. Sorry ya. Oke, jadi bukan aku mau dadah tapi aku bilang apa lagi? Aku skip. Nama aku